Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza Ridwan, kelas B1 dengan NIM 061-2022-0062. Hi everyone, in this video I'm going to explain some part of pragmatic analyzing using sentence from story Lady and Trump. Tapi sebelum itu kita akan masuk dulu ke contoh-contohnya. Saya akan menjelaskan tentang 7 elemen yang akan saya pakai di video ini, dan beberapa istilah pragmatik yang bakal sering muncul. Jadi yang pertama itu adalah preposition. Preposition itu adalah asumsi atau hal yang dianggap sudah benar sebelum kalimatnya diucapkan. Misalnya, jika seseorang sudah bilang what's wrong, itu artinya dia sudah menganggap duluan bahwa memang ada sesuatu yang salah. Jadi ada informasi tersembunyi yang diambil sebagai dasar pembicaraan. Yang kedua itu implicature. Kalau implicature ini adalah makna tersirat. Jadi maksudnya tidak selalu yang diucapkan secara langsung, tapi kita bisa tangkap dari konteksnya. Misalnya jika Trump bilang I'm sorry, dia tidak bilang please forgive me, tapi dari situ kita bisa mengerti bahwa dia mau dimaafkan. Itu contoh implicature. Yang ketiga, entailment. Entailment itu berarti informasi yang pasti benar kalau kalimatnya benar. Misalnya kalau Trump bilang I got you into trouble, berarti memang Lady mengalami masalah. Jadi kalimat itu secara logis membuat kalimat lain jadi benar juga. Yang keempat, deixis. Deixis adalah kata-kata yang artinya tergantung pada siapa yang berbicara, kapan dan di mana. Contohnya kayak I, you, here, atau dear. Misalnya dalam cerita, kata he bisa berarti Trump, dan PG adalah julukan sayang dari Trump ke Lady. Jadi kita harus melihat konteks dulu untuk tahu maksudnya. Yang kelima ada speech art. Speech art itu artinya tindakan yang dilakukan lewat kata-kata. Jadi ketika orang berbicara, mereka tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga bisa memerintah atau meminta maaf, atau mengungkapkan perasaan. Ada beberapa jenis speech art seperti directive, expressive, and assertive. Yang keenam itu expressive speech art. Kalau ekspresif ini adalah speech art yang menunjukkan perasaan atau emosi. Misalnya saat Trump bilang I'm sorry, itu artinya dia lagi menunjukkan rasa bersalah atau penyesalan. Dan ini terakhir itu directive speech art. Directive adalah jenis speech art yang tujuannya menyuruh atau mengajak orang lain melakukan sesuatu. Bisa dalam bentuk pertanyaan, permintaan, atau perintah. Contohnya waktu Trump tanya what's wrong PG, dia ingin Lady menjawab, jadi itu termasuk directive. So let's begin with sentence from number 9. This one short, but it shows how language can express feelings in a subtle way. Number 9. What's wrong PG? He asked. In this sentence, Trump is talking to Lady. The preposition is that something is wrong, and PG is a nickname for Lady. The implicature shows that Trump cares about her and notice something is off. For entailment, we know that Lady looks upset or different. The deixis includes he for Trump and PG for Lady. This is a expressive and directive speech art because he is asking and showing concern. Jadi di dalam kalimat nomor 9 ini, Trump sedang berbicara ke Lady. Dia bertanya, ada apa? What's wrong PG? The prepositionnya itu sesuatu yang salah, dan PG adalah julukan untuk Lady. Implicature-nya itu menunjukkan bahwa Trump peduli tentang Lady dan dia menotis sesuatu yang salah.
For entitlement, we know that lady looks. Kita tahu bahwa lady merasa seperti tidak baik-baik saja. The deixis include itu he for tramp and PG for lady. Berarti he menunjukkan untuk tramp dan PG untuk lady. Ini adalah ekspresi dan directive speech art karena tramp menunjukkan perhatian dan juga bertanya kepada lady. Now let's move to sentence number 10. This time we see an apology, and it's interesting to look at how Tram uses language to take responsibility. Number 10. I'm sorry I got you into trouble, PG, said Tram. Here, Tram apologizes to lady. Tram meminta maaf kepada lady. The preposition is that lady got into trouble and Tram feels responsible. Prepositionnya adalah lady mendapatkan masalah dan Tram merasa itu karena dia. The implicator is that he wants her to forgive him. Implicatornya adalah Tram mau lady memaafkannya. The entailment is that Tram knows he made a mistake. Entailmentnya Tram tahu bahwa dia berbuat kesalahan. The deixis shows I for Tram and you for lady. I merujuk untuk Tram dan you for lady. It's a direct expressive speech art. Ini adalah expressive speech art karena Tram mengatakan maaf dan dia langsung menyatakannya. Alright, sentence 11 shows a different kind of situation. Here, another character, Pig, reacts to something happening around her. Let's see how pragmatis helps us understand her reaction. Number 11. Can you see the poor kid's card enough already? Said Pig. Pig is speaking to the other's dog. Pig berbicara kepada anjing-anjing lain. Prepositionnya is that lady is scared and she being tested. Prepositionnya adalah apakah lady sedang ketakutan atau mungkin dia sedang diganggu. The implicator is that Pig wants the others to stop and protect lady. Implikatornya Pig mau yang lain berhenti menggoda lady dan melindungi lady. Jadi dia menunjukkan bahwa dia peduli kepada lady. The entailment tell us lady is really frightened. Entailment menunjukkan lady benar-benar ketakutan. Deixis you means the other dogs. You merujuk pada kata anjing-anjing lain. And the poor kids means lady. Dan the poor kids itu berarti lady. This is a directive and expressive speech art. Pig is telling them to stop and showing her feelings. Jadi Pig menyuruh yang lain berhenti dan menunjukkan rasa kasihan atau empati ke lady. And now let's look at sentence 12. The last sentence. This sentence is a narration, not direct speech, but we can still analyze using pragmatic tools. Let's take a look. She refused to speak to Tram. This sentence is from the narrator. The preposition is that Tram tried to talk to lady and lady was upset. Jadi prepositionnya Tram berusaha untuk berbicara kepada lady dan lady marah, kecewa. The implicator is that she was hurt or disappointed. Jadi implikatornya ada lady sedang menjaga jarak karena sedang sakit hati. The entailment is that she choose not to reply. Dia memilih untuk tidak meresponnya. Deixis she is lady merujuk pada lady and Tram is already know dan Tram sudah tahu. It's a assertive speech but also shows lady emotion and jadi ini menunjukkan lady sedang emosi. So that's all for my pragmatic analysis of Lady and Tram. I hope it was easy to understand and helpful. This analysis really shows how even simple sentence in a story can have deep meanings when we look at the theme closely. Thank you so much for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.